Baiklah, yang pertama itu definisi tahrizul hadis. Definisi tahrizul hadis merupakan metode untuk melacak dan menyebutkan sumber asli dari kitab-kitab hadis tersebut. Tujuan dari mentahrizul hadis yaitu untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditahriz dan mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Dengan cara ini kita akan dapat mengetahui hadis-hadis yang pengutipannya dengan memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis. Berikutnya yaitu manfaat tahrizul hadis. Ada beberapa manfaat mentahrizul hadis. Yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana sumber hadis tersebut. Yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana keadaan sanad hadis tersebut. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kualitas hadis tersebut, bagaimana hadis tersebut lemah ataupun kuatnya hadis tersebut. Yang keempat yaitu kita dapat menilai hadis tersebut. Yang kelima, kita dapat menjelaskan bagaimana perawi hadis tersebut. Yang keenam, dengan mentahrizul hadis kita akan dapat menghilangkan keraguan dari hadis-hadis tersebut. Selanjutnya yaitu proses mentahrizul hadis. Yang pertama, kita menelusuri kitab-kitab hadis tersebut. Yang kedua, kita dapat membuat bagan sanad hadis tersebut. Yang ketiga, kita dapat menilai bagaimana kualitas hadis tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode mentahrizul hadis. Yaitu yang pertama, metode menurut lafal pertama matan. Yang kedua, metode berdasarkan perawi pertama. Yang ketiga, metode berdasarkan tema hadis. Yang keempat, metode berdasarkan status ataupun kualitas hadis. Dan yang kelima itu metode modern atau metode digital. Yang keenam yaitu metode berdasarkan kata dalam matan hadis. Di sini maksudnya mentahriz hadis berdasarkan kata yang terdapat dalam hadis, yaitu menggunakan kata dalam matan hadis, baik itu kata benda atau isim ataupun kata kerja atau fi'il. Mencari metode ini kita menggunakan kata-kata yang jarang digunakan di dalam hadis. Baiklah, untuk praktek tentang mentahrizul hadis akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kita akan menggunakan kitab Al-Mujam Al-Mufarraj. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana cara mentahrizul hadis. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu tahrizul hadis. Baik. Tahrizul hadis merupakan suatu metode ilmiah dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menelusuri ataupun dan menunjukkan sumber asal dari hadis tersebut dari kitab-kitab induk hadis. Induk-induk hadis itu terdiri dari hadis Bukhari, hadis Muslim, dan hadis Tirmizi dan sebagainya. Tujuan utama dari mentahrizul hadis yaitu agar kita dapat mengetahui status hadis tersebut. Apakah hadis tersebut itu sahih atau hasan atau malah hadis tersebut itu hadis dhaif, serta kita dapat mengetahui di mana hadis tersebut itu diriwayatkan dan oleh siapa. Kita pernah membaca ataupun kita pernah mendengar hadis, tetapi kita itu belum tentu mengetahui bagaimana hadis tersebut, letak hadis tersebut. Bisa jadi hadis yang kita baca ataupun hadis yang kita dengar itu malah menjadi hadis maudhu. Apalagi kalau hadis yang kita baca atau yang sering kita pakai itu hadis tentang ibadah atau akidah, maka akan berakibat fatal pada diri kita. Maka penting bagi kita untuk mengetahui ataupun meneliti keautentikan ataupun keaslian hadis tersebut dengan cara mentahrizul hadis.
agar kita itu dapat mengetahui hadis itu dari mana, hadis itu diriwayatkan oleh siapa, kitabnya apa, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode mentahrizul hadis. Banyak metode-metode yang bisa kita pakai, tetapi di sini saya akan menjelaskan yaitu dengan metode berdasarkan kata dalam matan hadis. Hadis yang akan kita teliti yaitu tentang man shoma ramadhana summa atba'u syittah min Syawal kana kasyamin dahar. Di sini dalam metode berdasarkan kata dan matan dalam hadis, di sini kita mencari kalimat hadis tersebut. Kita harus mencari terlebih dahulu, yaitu menggunakan kata dari hadis ini. Kita menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrash. Dengan metode berdasarkan kata dan dalam matan hadis itu, di sini caranya itu yang pertama, di sini kita pilih kata kunci yang penting atau kata kunci yang jarang dipakai atau jarang digunakan di dalam hadis tersebut, agar kita itu mudah dalam mencari hadis tersebut di dalam kitab hadis tersebut. Kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrash ini merupakan salah satu kamus untuk meneliti hadis. Di sini banyak ya yang bisa kita pakai, yaitu yang pertama itu kata yang bisa kita pakai itu yang pertama soma, yang kedua itu ada Ramadhana, terus ada Syawal, terus dahar. Di sini saya akan mencari salah satu kata yang kita kuningin ini menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrash. Kita di sini menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrash, yaitu mencari kata Syawal. Baik, kita akan terlebih dahulu membuka kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrashnya. Ini merupakan cover dari kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrash. Kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrash ini berbentuk alfabet dari huruf hamzah sampai huruf ya. Kalau kita ingin mencari kata Syawal, maka kita harus mencari dari alfabet sya sampai lam. Di sini kita bisa maksudnya juz 1, juz 2, juz 3 ini maksudnya itu kitab Al-Mu'jam dari bentuk alfabet. Cuman di sini saya buat itu juz 1, juz 2, juz 3. Kita akan mencari kata dari Syawal, itu terdapat di juz 3. Kata dari huruf syad.
Hmm, Langkah pertama, kita itu harus mencari kata kuncinya terlebih dahulu ataupun huruf dari kata tersebut. Kita kan mencari Syawal, berarti kita mencari kata huruf dari shop. Ini ya, ada kata Syawal di sini. Syawal. Jadi kita itu harus mencari katanya tadi, hadis tadi, kalimat hadis tersebut, kata hadis tersebut yaitu Syawal. Hadis tersebut itu berbunyi man shoma Ramadhana summa atba'u syittah min Syawal. Ini hadisnya ya. Man shoma Ramadhana summa atba'u syittah min Syawal. Sini bisa kita besarin. Di sini man shoma Ramadhana summa atba'u syittah min Syawal. Di sini ada kata kuncinya yaitu mim, min saum, ada huruf 203 ya. Iya 203, mim saun 203, yaitu yang kedua yaitu yaitu sauma. Ini hadis ke 58, ta itu sauma. Hadis ke 53, selanjutnya Dalia. Dalia itu katanya saum, itu ke 44. Untuk mengetahui kata kunci dari mim saum 203 ataupun dal atau mim itu mim itu sauma. Itu hadis ke 203 itu kita bisa tahu, kita bisa lihat dari kata kunci dari kitab Al-Mujam Al-Mufarrash. Kita bisa lihat di sini yaitu sebentar ya. Di sini ada huruf ta ini hamzah dalba ke-15 al-babul qamish al-ashar min kitabil adab fi sahih Tirmizi. Di sini berarti kata huruf ta ini dari kitab hadis Tirmizi. Terus kata dari huruf kata Jaha ini berarti kitab dari Sunan Abu Daud. Kata ini berarti Sunan Abu Daud. Maaf ya. Terus hamim berarti dari
Musnad, Musnad, Musnad Ahmad bin Hambal. Kha ini dari Sunan Bukhari dan sebagainya. Maka dari kata kunci ini kita lihat dari kata kunci dari kitab Al-Mujam Al-Fufarosh dari hadis man shoma Ramadana sumat bausyitah min Sawal. Kita bisa lihat kata kuncinya dari sini. Atau sebentar. Kita bisa lihat kata kunci yang huruf mim, dal, ta atau daya itu dalia itu kita lihat dari catatan dari Al-Mujam Al-Mufarrash. Baik, yang pertama itu ada huruf mim. Berarti mim itu kita lihat berarti Sahih Muslim. Berarti kata dari kalimat dari hadis tentang man shoma Ramadana summa atba'u syittah itu kita cari berdasarkan kitab induk atau induk hadis, kitab induk hadis itu dari Sahih Muslim. Baik, langkah yang kedua itu berarti kita mencari membuka kitab Sahih Muslim. Baik, yang pertama, baik, kita akan mencari kalimat dari Siam ya. Kita cari Siam. Kita cari kitabnya di sini. Cari kata kitab Siam. Agar dapat mempermudah kita untuk mencari kalimat hadis tersebut. Ini ya kitab Siam. Kitabul Siam nih. Kitabul Siam. Berarti kita cari kata man shoma Ramadana sumat bausyitah. Tadi di sini dibilang hadis ke 203 atau 203. Berarti kita harus mencari hadis tersebut ke 203 ya. Ini tadi tiga itu bisa kita cari. Kalau nggak ada di 203 itu bisa kita pindah ke 204. Ini ya, ini qala man shoma Ramadana sorry, maaf, ini saya tandain dulu. Ini qala
Man shoma Ramadana summa atba'u syittah min Sawal kana kasyamin dahar. Berarti dari kalimat hadis yang kita cari tersebut terdapat pada kitab hadis Sahih Muslim. Selanjutnya kita mencari kitab dal. Kalau dal itu berarti dal itu ini ya, Sunan Abi Daud. Kita buka kitab Sunan Abi Daud atau Abu Daud. Kita mencari kalimat hadis tentang man shoma Ramadana sumat bausyitah. Itu yang ini, yang da ini kata dari saum. Ini ya. Kitabul saum. Berarti kita mencarinya kalimat dari hadis tersebut. Itu dia ada di halaman ini hadisnya ya. Ada di bab, berarti kalau untuk hadis Abu Daud itu pakai bab saum syittah ayyami min Sawal. Sorry ya. Baik, ini dia hadisnya. Man shoma Ramadana summa atba'u syittah min Sawal faka'an nama sama dahar. Berarti kalimat hadis tersebut ada di kitab atau hadis Sunan Abu Daud. Selanjutnya kita akan mencari di kitab akan mencari hadis selanjutnya sesuai dengan kitab Al-Mujam Al-Mufarrash. Selanjutnya itu kata ta, yaitu kata dari sauma. Kita lihat catatannya. Ta itu tentang Sunan Sahih Sunan Tirmizi. Maka kita akan buka Sunan Sahih Tirmizinya. Sebenarnya kita lihat dulu, ta itu kata dari saum, hadis ke-53. Saum, berarti kita harus cari dulu ya kata saum tersebut di bab-bab ini. Ini ya, saum. Terus kita mencari
cari kata saum. Kita akan mencari kata atau bab tentang saum. Ini ya, berarti untuk hadis Tirmizi itu menggunakan bab. Bab siyami sittah ayyamin sawal. Jadi kita cari hadis tersebut. Ini ya. Kita tandain dulu. Man shoma Ramadana sum'at bausyitah min sawal fadzalika siyamud dahar. Berarti dari kata kunci dari catatan atau catatan dari kitab Al-Mujam Al-Fumaros tentang man shoma Ramadana sum'at bausyitah min sawal itu pada alfabet mim tentang saum itu terdapat hadis tersebut dikatakan Sahih Muslim. Sudah kita ketemu tadi ya. Selanjutnya dal kata dari atau bab dari saum dari hadis Abu Daud, berarti hadis tersebut sahih. Selanjutnya ta itu tentang hadis Tirmizi bab saum, hadis ke 53 itu juga kita dapatkan tadi, maka hadis tersebut itu sahih. Maka hadis yang kita cari tentang man shoma Ramadana sum'at bausyitah itu bisa dikatakan sahih dan bisa digunakan sebagai acuan kita untuk beramal ataupun beribadah. Mungkin sekian praktek dari tata cara mentahrizul hadis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lebih dan banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis pada perspektif pendidikan agama Islam, dosen pengampu Prof. Marhumah. Mungkin dosen pengampu dari Prof. Dr. Marhumah MPD. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian penjelasan saya tentang mentahrizul hadis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.